Selamat datang kembali di channel favorit Anda, SMC Media Visitama. Pada episode kali ini, kita akan berjalan melangkahkan kaki menuju ke sebuah kawasan di wilayah Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sebuah tempat yang berada di sebelah barat wilayah Kabupaten Sidoarjo. Saat ini kita memasuki Desa Klopo 10, sebuah desa di ujung timur Kecamatan Sukodono yang berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Gedangan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Salah satu keunikan Desa Klopo 10 adalah sepanjang wilayah desa yang terbentang dari arah barat hingga ke arah timur, hampir seluruhnya dilewati oleh aliran sungai. Kondisi yang demikian menjadikan kawasan ini sebagai wilayah yang subur dan cukup ideal sebagai kawasan pertanian, khususnya tanaman padi. Meskipun desa ini bernama Klopo 10 yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai pohon kelapa yang berjumlah 10, bisa juga diartikan sebagai desa yang mempunyai banyak tanaman pohon kelapa. Akan tetapi, pada saat ini sangat disayangkan sudah jarang dijumpai pohon kelapa di wilayah ini. Salah satu penyebabnya karena pertambahan jumlah pendatang yang makin banyak yang diiringi dengan bertambahnya wilayah perumahan yang makin pesat di desa ini. Inilah Dusun Wonokoyo, sebuah pedukuhan yang letaknya di ujung timur Desa Klopo 10. Dusun ini berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Gedangan. Kami mendapatkan informasi bahwa pada salah satu kawasan pertanian Dusun Wonokoyo, Desa Klopo 10, Kecamatan Sukodono, terdapat sebuah tempat yang diduga sebagai reruntuhan situs candi berusia ratusan tahun. Tim liputan SMC Media Visitama bersama dengan beberapa sahabat dari komunitas pecinta budaya Sidoarjo mencoba melakukan observasi di sebuah kawasan yang diduga sebagai reruntuhan sebuah candi atau situs bersejarah yang sejenis. Menurut informasi yang kami dapat, lokasi reruntuhan candi tersebut berada jauh dari pemukiman penduduk. Lokasinya berada di tengah persawahan milik warga Dusun Wonokoyo. Untuk menuju ke lokasi yang dimaksud, kami harus berjalan menyusuri jalan setapak melalui pematang sawah. Tidak ada akses jalan khusus menuju ke tempat ini. Beberapa saat setelah tiba di lokasi, kami melakukan observasi dan pengamatan secara visual tentang keberadaan tumpukan batu bata di tempat ini. Secara umum, lokasi ini berupa sebuah gundukan di tengah sawah atau biasa dinamakan gumukan oleh penduduk setempat. Diperkirakan luasnya berukuran 7 meter x 10 meter dengan ketinggian puncak tumpukan batu bata sekitar 2 meter. Batu bata yang bertumpuk di tempat ini ukurannya lebih besar dan lebih tebal jika dibandingkan dengan ukuran batu bata yang sering kita jumpai. Batu bata yang semacam ini biasanya banyak terdapat di pelantara candi atau situs-situs bersejarah yang sejenis. Biasanya batu bata semacam ini identik dengan jenis batu bata yang digunakan pada era Majapahit. Meskipun ini hanya sebuah analisa awal dari kondisi yang kami temukan di lokasi.
Menurut informasi yang kami dapatkan dari penduduk sekitar, tempat ini ada kalanya didatangi oleh seseorang untuk melakukan ritual tertentu. Juga pada saat warga sekitar akan melaksanakan hajatan dalam rangka pernikahan, khitanan, atau pada saat kegiatan ruat dusun. Menurut catatan yang didapatkan tim liputan SMC Media Visitama, sebenarnya di wilayah sepanjang aliran sungai yang membelah Desa Klopo 10 adalah jalur lalu lintas, transportasi, sekaligus jalur perekonomian yang penting pada masa lalu. Berdasarkan Prasasti Canggu, wilayah sepanjang aliran sungai ini berperan penting sebagai akses menuju pelabuhan Canggu di ibu kota Majapahit. Banyak pelabuhan dan penyeberangan sungai yang disebut sebagai Naditira Pradesa yang berada di sekitar Desa Klopo 10 antara lain Pelabuhan Prum dan Kembang Sri. Sekitar 2 km di sebelah barat Desa Klopo 10 juga ditemukan prasasti berupa batuan andesit yang bertuliskan angka tahun. Benda arkeologis ini ditemukan di Dusun Patar Kidul, Desa Sambungrejo yang berada di sebuah punden dekat aliran sungai. Menurut Sudi Harjanto dari komunitas Sidoarjo, masa kuno batu tersebut bertuliskan angka tahun 1193 Soko atau 1271 Masehi, yakni pada saat era kekuasaan Raja Kartanegara dari Singasari, sekitar 100 tahun sebelum Raden Wijaya mendirikan Majapahit. Bukan itu saja, pada era yang lebih lama, yakni sekitar abad ke-8, juga ditemukan prasasti Kutai, yakni berupa lempengan tembaga di wilayah Dusun Joho, Desa Kebon Anem, Kecamatan Gedangan. Letaknya sekitar 1 km di sebelah timur dari Dusun Wonokoyo. Saat ini prasasti tersebut disimpan di Museum Nasional Jakarta. Prasasti Kutai mencatat dengan detail tentang pajak yang harus dibayarkan oleh berbagai etnis asing dari mancanegara yang tinggal di tempat atau yang melakukan aktivitas perdagangan di sekitar lokasi ditemukan prasasti tersebut. Dari beberapa catatan di atas, dapat diidentifikasi dan diperkirakan bahwa daerah di sepanjang aliran sungai yang membelah Desa Klopo 10 dan sekitarnya adalah sebuah wilayah yang cukup penting sebagai jalur lalu lintas dan perdagangan sejak ratusan tahun yang lampau.